ini akan saya coba untuk record ya. Jadi pembahasan pada sore hari ini mungkin lebih pada melihat bagaimana melatih instruktur saat ini mencoba untuk meneguhkan jiwa untuk menjadi seorang instrukturnya. Karena kita melihat juga kita merasa agak kurang ya untuk MIWati yang terjun dalam dunia keinstrukturan. Nah, kita coba untuk bagaimana kita bisa merefleksikan seorang sosok Kartini ke dalam seorang jiwa instruktur. Nah, itu kita coba bangun sebuah mindset sehingga kawan-kawan kader HMI setanah air bisa mencoba untuk mengkhidmatkan dirinya di dunia keistrukturan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan moderator. Mohon maaf bila kita fadilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Kakanda Kapabihi. Nah, baik, di sesi bincang kali ini kita akan membahas tentang refleksi Kartini dalam jiwa melatih instruktur. Nah, berbicara tentang Kartini berarti kita berbicara seorang tokoh pejuang, seorang tokoh pelopor kemajuan, dan pendobrak keterbelakangan kaum perempuan. Nah, beliau adalah motivator dari kaum perempuan masa kini. Pertanyaannya adalah, bagaimana tupoksi Kartini masa kini dan bagaimana menanamkan karakter Kartini pada jiwa instruktur perempuan berdasarkan perspektif Islam. Nah, itu semua akan kita bahas pada bincang instruktur kali ini oleh pemateri yang telah hadir pada hari ini. Selamat datang kepada pemateri kita. Nah, sebelum kita masuki pada bincang instruktur, diskusi akan kita awali dengan pembahasan pembuka oleh Master Eva Silvana. Beliau adalah instruktur dari HMI Cabang Tanjung Pinang Bintan dengan sindikat Mission. Kepada Master Eva Silvana selaku pemantik untuk mengantarkan tema diskusi kita pada kali ini, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini. Ya, walaupun panas ya, panas puasa di Ramadan ke-16 ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita memiliki keluangan waktu untuk dapat membangun ukhuwah kita walaupun kita semuanya jauh. Tadi kata Master Kafa saya di Lingga ya, berarti jauh kali kan dengan teman-teman. Tapi kita tetap bisa bertatap muka secara online dalam bincang diskusi ke-HMI-an. Kemudian tidak lupa salawat berinsalam kita hadiahkan kepada pelopor kita dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam agenda sore hari ini, bincang mengenai kekartinian. Sebelumnya beberapa hari lalu, tepatnya seminggu lalu ya, kita memperingati Hari Kartini yang sama-sama kita semua tahu tanggal 21 April adalah hari kelahirannya Kartini. Nah, ketika kita berbicara mengenai Kartini, artinya ada sesuatu yang berbeda dari seorang Kartini. Gitu. Apa yang menjadi pembedanya sehingga dia bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Sebelumnya saya yang kami hormati Ketua BPL HMI Tanjung Pinang Bintan yang selalu bersemangat ya dalam langkahnya untuk keumatan dan
perkaderan. Ini yang selalu saya lihat. Yang paling sering inilah namanya Master Kafabihi. Kemudian selanjutnya juga saya sapa, yang saya hormati pemateri pada hari ini. Salam kenal untuk pemateri dan juga semuanya kader-kader yang hadir pada diskusi pada sore hari ini. Berbicara mengenai kekohatian dalam artian Kartini dalam instruktur, mungkin ada beberapa hal yang harus kita petik dari Kartini sehingga apa yang ada dalam dirinya itu tertanam pada diri kita sebagai instruktur. Mungkin di sini semuanya udah pernah udah sebagai instruktur, atau ada yang baru mau OTW instruktur karena masih ragu-ragu. Ini di mute semua nih Master, jadi nggak tahu nih suaranya. Nggak ada jawaban. Ya, jadi sebenarnya hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita mengenai Kartini yaitu semangat juang Kartini. Apalagi kita Kohati, yang biasanya perempuan dianggap memiliki batasan-batasan gitu, dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika kita melihat Kartini, beliau juga memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Pada saat itu ya di keluarganya ditentang, bahkan ingin membangun sekolah juga ditentang. Nah, ini yang harusnya menjadi semangat bagi kita, walaupun mungkin di sini ada yang ditentang keluarganya, ya kan? Misalnya kayak saya susah keluar rumah, misalnya kan? Atau mungkin ada yang doinya nggak kasih, ya kan? Artinya sekarang ya, hati jangan mau lemah hanya karena doi, ya. Atau mungkin karena faktor lain sehingga masih ragu untuk menjadi instruktur. Nah, ini yang harus kita keluarkan dari dalam diri kita, bahwa kita ini punya HMI dan kita harus menjaga HMI. Yang saya selalu adalah bahwa HMI bukan HMI yang butuh kita, tapi kita yang membutuhkan HMI. Sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana untuk keberlangsungan perkaderan dari HMI. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi instruktur di HMI atau menjadi guru di HMI. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan untuk refleksikan diri dari sifat Kartini ini? Pertama itu yaitu keyakinan. Sama seperti halnya Kartini dulu, dia hanya memiliki keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah bukan untuk dirinya. Bahwa apa yang kita lakukan untuk di HMI sebagai instruktur bahwa bukan untuk hanya diri kita, tapi bagaimana untuk HMI ke depannya. Kemudian, sifat beraninya Kartini. Nah, ini yang tadi saya bilang, banyak hambatan-hambatan yang akan kita rasakan ketika kita akan melangkah ke selanjutnya. Jangankan untuk kita melangkah ke sekolah instruktur ya. Kita LK2 aja itu kadang terasa berat, ya kan? Mungkin rekan-rekan sekalian juga merasakan. Atau mungkin ada hambatan takut. Nah, ini yang harus kita dorong dalam diri kita untuk tidak merasa takut gitu untuk melangkah selanjutnya. Kenapa kita harus takut dengan sesuatu yang sebenarnya itu adalah hal baik, ya kan? Kenapa kita harus merasa ragu dengan sesuatu yang di tempat itu kita akan memberikan kemanfaatan banyak untuk orang banyak. Selanjutnya, hal yang harus kita refleksikan dari sifat Kartini dalam instruktur adalah rajin membaca dan kritis. Nah, ini saya rasa tidak perlu diragukan lagi dengan kader-kader HMI, apalagi khususnya Kohati ya. Lebih pembacaannya tuh lebih, pembahasannya tuh lebih. Pasti setiap hari tidak ada baca buku, ya kan? Seluruh kader HMI pasti hari-harinya
tangannya itu dipegang oleh buku sebelum pegang gadget, biasanya seperti itu katanya kan. Tangannya itu lebih banyak megang buku daripada megang gadget gitu. Semoga aja semuanya seperti itu ya. Nah, hal sifat kritis. Jadi sebenarnya Kartini itu bukan hanya dia berani atau dia pintar atau mungkin karena dia punya akses untuk berbuat, tapi karena dia juga punya sifat kritis. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan orang lain adalah bukan hanya sekedar pintar, memiliki ilmu dan dapat merefleksikan kepada orang lain, memberikan kepada orang lain, tapi juga bisa kritis sehingga apa yang kita lakukan atau apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bukan hanya dilihat dari satu sisi. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai instruktur. Ketika kita memahami sifat dari anak-anak LK1, adik-adik kita di Dinda sekalian, nah itu yang kita lihat bukan hanya dari satu sisinya saja. Jadi ketika kita jadi instruktur, kita bisa melihat bahwa dia sebenarnya pengen memiliki ilmu yang baik atau mahmudah, atau sebenarnya ketika di LK1 hanya untuk bukan mencari ilmu yang mahmudah seperti itu. Jadi kita lah yang sebagai instruktur yang meluruskan niat mereka ketika di lokasi training yang kita pandu atau yang kita jalankan. Nah, sebelumnya mohon maaf ya karena lagi hamil jadi sempet napasnya. Jadi mohon maaf dulu kalau misalnya agak tersendat-sendat. Nah, selanjutnya di dalam Anda menjadi instruktur setelah kita kritis, selanjutnya kita juga bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu kita kepada kepada anak-anak LK1, tapi juga bagaimana mengubah pola pikirnya, bahkan juga menerapkan etika yang baik dan merubah moral mereka. Jadi sesuatu yang belum menjadi satu sebelumnya mungkin mereka tidak kurang akhlaknya kurang baik atau mungkin minat bacanya belum baik, itulah yang harus kita ubah ketika menjadi instruktur untuk adik-adik atau dinda kita semua. Nah, singkat saja pesan saya mungkin di sini ada rekan-rekan yang belum mengikuti untuk menjadi instruktur, maka pesan saya adalah satu, mari kita niatkan dalam diri kita untuk mengikuti kelas instruktur atau sekolah instruktur, perkaderan instruktur, sehingga apa yang di cabang kita, khususnya di BPL itu memiliki regenerasi. Jadi bukan hanya regenerasi, tapi juga kita memiliki pemahaman yang sama bahwa BPL sebagai ibu kandung atau mungkin rahim bagi perkaderan di HMI itu dapat terwujud. Nah, jadi memiliki pemahaman yang sama, satu visi yang sama, sehingga terjalannya perkaderan di setiap cabangnya masing-masing. Nah, kemudian mungkin rekan-rekan yang udah mengikuti, udah menjadi instruktur, semoga dikuatkan, semoga niatnya semakin diluruskan, semoga apa yang dicita-citakan dan diidam-idamkan untuk kelangsungan perkaderan di cabangnya benar-benar dapat terlaksana baik dan dapat dibantu oleh teman-temannya dengan baik. Saya rasa seperti itu sambutan dari saya mengenai refleksi Kartini dalam keinstrukturan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Adinda Wulansari. Baik, terima kasih kepada Master Eva Silvana yang telah mengantarkan diskusi kita kali ini. Selanjutnya kita masuki pada sesi penyampaian materi oleh pemateri. Nah, pada materi pertama itu kita akan membahas tentang konstruksi pembaharuan tupoksi Kartini masa kini dalam
dalam pengembangan SDM berbasis perempuan di era Society 5.0 oleh Master Novi Febrianti. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Novi Febrianti, tempat tanggal lahir, Silam 19 November 1995, alamat rumah Jalan Garuda Sakti, kilometer 2, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, nomor telepon 0853 6357 3651. Moto hidup, jadilah pribadi yang pantas, kemudian pantaskan sesuatu yang pantas untuk dipantaskan. Jenjang pendidikan, SDN 008, tempat kota masjid, kemudian SLTP, MTS Syekh Ja'far, Pulau Gadang, SLTA, MAN Puo atau MAN 1 Kampar, Puo Kampar, kemudian S1 Akuntansi UIN Suskariau, Panam Pekanbaru. Pengalaman organisasi, nama organisasi HMI Komisariat P Konsos, jabatan sebagai Wasekum PP tahun 2016-2017, kemudian BPL Cabang Pekanbaru, jabatan sebagai anggota tahun 2017-2018, kemudian BPL Cabang Pekanbaru sebagai Sekretaris Umum tahun 2018-2019, kemudian BPL Cabang Pekanbaru selaku Sekretaris Umum tahun 2019-2020, kemudian HMI Cabang Pekanbaru selaku Kabid Ekonomi Kreatif tahun 2020-2021, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan, kemudian Badan Legislatif Mahasiswa, Gerakan Nasional Anti Narkotika, Korps Mahasiswa Pasaman, Himapindo Provinsi Riau, Serikat UMKM Riau, Himpunan Mahasiswa Koto Masjid, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Pekanbaru, dan yang terakhir Gerakan Aksi Perempuan Riau Indonesia sebagai pendiri atau ketua umum tahun 2020-2022. Pelatihan yang diikuti LK1 pada tahun 2015, LK2 pada tahun 2016, LK3 pada tahun 2021, LKK pada tahun 2019, Senior Course pada tahun 2018, Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau tahun 2017, Menjahit pada tahun 2015, Pengolahan Industri Ikan Patin pada tahun 2016, dan Jurnalistik pada tahun 2019. Kepada pemateri, Master Novi Febrianti, disilahkan. Terima kasih banyak, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat dan juga kesempatan untuk bisa sama-sama hadir pada acara bincang instruktur dari BPL Cabang Tanjung Pinang Bintan mengenai refleksi Kartini dalam jiwa melatih instruktur. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum BPL Cabang Tanjung Pinang saya juga kemudian yang saya hormati Ayunda Fana sebagai dari HMI Bang Tanjung Pinang Bintan, saudara Adinda moderator yaitu Wulandari, dan yang saya hormati juga seluruh peserta yang hadir pada diskusi
sore hari ini, di mana kebanyakan peserta saya lihat itu merupakan senior-senior saya di instruktur se-Indonesia. Baik, selawat bersampulkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat payung panji umat Islam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh BPL Cabang Tanjung Pinang Bintan kepada saya untuk sore hari ini karena diberikan kesempatan sebagai pemateri membahas tentang tupoksi Kartini masa kini dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis perempuan di era Society 5.0 atau masyarakat yang hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, membahas tentang tupoksi Kartini masa kini ada 4 elemen yang yang mungkin ingin saya bahas di sini. Yang pertama yaitu peran Kartini tersebut. Membahas tentang tupoksi, kita membahas tentang peran, tugas, pokok, dan fungsi. Nah, di sini ada 4 elemen tentang perempuan, di mana itu menjadi tupoksinya secara mendasar dan harus dipahami oleh tiap-tiap perempuan. Yang pertama yaitu posisi perempuan sebagai seorang anak, istri, ibu, dan juga tokoh di dalam masyarakat. Nah, diawali dengan tupoksi perempuan sebagai anak di dalam keluarga. Di antaranya ada 5 komponen. Yang pertama yaitu tugasnya sebagai pelajar, belajar dengan rajin dan giat. Kemudian tugasnya sebagai anak yang mentaati perintah kedua orang tua. Kemudian sebagai anak yang menghormati kedua orang tua dan menjaga nama baik keluarganya. Kemudian poin keempat, berfungsi sebagai membantu meringankan tugas dari beban orang tuanya. Yang kelima, berfungsi mampu bersikap sopan santun terhadap anggota keluarga dan juga orang yang lebih tua di dalam keluarganya. Ini tupoksi perempuan sebagai seorang anak di dalam keluarga. Kemudian berbicara tentang tupoksi yang kedua, yaitu perempuan sebagai seorang istri. Nah, ini di sini sepertinya Ayunda Eva Silvana sudah berkeluarga ya. Tupoksi perempuan sebagai seorang istri itu saya catat di sini ada 5 komponen. Pertama yaitu dia harus bersikap mampu mendukung apapun tindak lanjut apapun keputusan dari suami. Yang kemudian mampu menjadi wakil dari suaminya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, taat kepada suami. Itu pun dalam ketentuan hal-hal kebaikan yang bersifat kebenaran. Kemudian poin keempat, mampu melayani suami dengan baik. Yang kelima, tentunya keluar rumah dengan seizin suami. Nah, itu dia peran-peran atau tupoksi perempuan di dalam rumah sebagai seorang istri. Kemudian berbicara poin ketiga, yaitu tupoksi seorang perempuan sebagai seorang ibu. Di sini saya mempunyai 5 komponen untuk tupoksi seorang ibu. Yang pertama yaitu mampu mengelola keuangan dan tata letak ruangan rumah. Yang kedua yaitu mampu menjadi seorang pendidik. Pendidik di sini bukan lagi menjadi madrasah pada poin-poin materi-materi dasar di sekolah, tetapi lebih kepada pendidikan karakter dan perilaku anak. Kemudian poin ketiga yaitu sebagai koki. Kalau dikatakan sebagai sesuatu yang sederhana, tidak, karena untuk menjadi seorang koki bagi seorang ibu ini sangat ribet. Kenapa? Karena ia harus memperhitungkan
berapa orang yang ada di dalam keluarganya, kemudian berapa selera yang ada di sana. Yang keempat, yaitu ibu, perempuan sebagai seorang motivator dari dalam keluarga, atau sebagai support yang paling supporter yang paling setia, yaitu ibu. Kemudian poin kelima, perempuan sebagai ibu ini, tupoksi perempuan sebagai seorang ibu ini, poin kelimanya yaitu perawat sekaligus dokter. Nah, perempuan ibu mampu dia membaca jenis penyakit yang ada di anak-anak meskipun ia bukan seorang dokter secara medisnya. Nah, masuk itu dia pengantar 3 elemen yang menurut saya wajib kita ketahui sebagai seorang perempuan, 3 tupoksi tadi, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, dan kemudian sebagai seorang ibu. Nah, masuk pada pembahasan inti di mana saya diminta oleh Ketua BPRI untuk membahas tentang sosial. Nah, tupoksi perempuan di poin keempat yaitu sebagai tokoh atau figur di dalam masyarakat. Nah, untuk menjadi tokoh atau figur di dalam masyarakat, jika kita sebagai perempuan lepas dari 3 elemen tadi, maka kita dinyatakan tidak layak untuk menjadi figur di dalam masyarakat. 3 elemen tadi yaitu apakah kita sudah memantaskan diri sebagai seorang anak? Apakah kita sudah memantaskan diri sebagai seorang istri? Kemudian kalau kita sudah memiliki anak, apakah kita sudah memantaskan diri sebagai seorang ibu? Kalau 3 elemen ini belum terpenuhi, jangan berharap dan jangan terlalu bercita-cita tinggi untuk menjadi figur di dalam masyarakat, karena tidak ada kelayakan di sana. Nah, untuk menjadi figur di dalam masyarakat, ada di sana namanya peran domestik dan juga peran publik. Nah, kalau berbicara tentang peran domestik, 3 elemen tadi itu masuk ke dalam peran domestik. Nah, kemudian kita berbicara tentang peran publik. Di dalam peran publik ada 5 komponen yang perlu kita isi nih ruang-ruangnya. Apa-apa saja di sana, yaitu pendidikan. Pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian ruang politik, dan juga keluarga. Nah, kenapa keluarga di sana penting? Ya penting, karena apa? Karena kita sebagai figur tidak mungkin membawa suatu keluarga yang kita sendiri tidak mampu untuk menjadi contoh di sana. Nah, peran perempuan di ranah publik, banyak hal-hal yang perlu kita khawatirkan, seperti untuk pendidikan. Perempuan penyandang buta aksara pada hari ini 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian, kesetaraan gender, pandangan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan setara S2 itu dipandang setara dengan laki-laki yang malahan pendidikannya itu S1. Kemudian, ada juga komponen-komponen yang di dalam dunia pendidikan ini seolah-olah menempatkan perempuan posisi yang tidak adil, seperti terjadi kehamilan terhadap perempuan di usia dini, itu langsung memberhentikan perempuan dalam jenjang pendidikannya, sedangkan laki-laki yang hamili itu tidak. Nah, ini suatu kasus yang kalau kita larikan ke dalam Society 5.0 itu, gimana sekarang ini kita berdampingan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Sebagai perempuan, apalagi kita sebagai public figure, banyak nih sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Line, dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran pendidikan bagi kawan-kawan yang
seperti penyandang buta aksara tadi, ataupun mengembangkan kawan-kawan yang memang sudah mencapai level tertinggi untuk dunia pendidikan, tetapi tidak mendapatkan pengakuan di dalam masyarakatnya. Nah, kita sesama perempuan, kalau saya berbicara di sini sebagai perempuan, saya ingin perempuan itu sama-sama merangkul dan sama-sama saling membesarkan, kemudian apa namanya, saling untuk mensupport. Nah, masuk ke dalam saya kaitkan nih dalam kajian politik. Kalau di dunia politik itu perempuan, jarang perempuan yang mencaleg, yang mencalon sebagai dewan legislatif. Pilihnya perempuan, malah yang memilihnya itu malah masyarakat yang perempuan cenderung akan menjatuhkan mental perempuan-perempuan yang naik, bahkan dengan niat ingin menyuarakan perempuan-perempuan yang di bawah. Nah, ini suatu yang mindset yang sepertinya terlalu lingkungan ini terlalu memberikan tekanan kepada perempuan, seolah-olah perempuan memang seharusnya berada pada posisi kedua. Sedangkan untuk taraf pendidikan, bukankah kita sama-sama memahami di dunia pendidikan, mungkin di tempat kawan-kawan, tempat saya juga, banyak terjadi juara 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu malahan kebanyakan perempuan. Bukan cenderung kepada laki-laki. Itu mengartikan bahwa kelayakan kita sebagai perempuan untuk ikut serta berperan di sana berarti imbang. Tetapi apa yang memunculkan pada suatu hari ketimpangan itu terjadi adalah mindset yang ada di masyarakat pada hari ini, bahwa perempuan tidak mampu, lemah, dan sebagainya. Nah, upaya kita untuk ke depan adalah, ini kita sudah berada pada masa teknologi. Nah, pada masa teknologi ini adalah ini adalah momentum atau kesempatan besar bagi kita, di mana kita bisa secara langsung tanpa kita melalui struktur-struktur melapor dan sebagainya dulu terhadap struktur laki-laki. Nah, kita paham kalau setiap ada struktur maupun di perkantoran dan sebagainya, poin-poin atau jabatan-jabatan tertinggi itu diberikan kepada laki-laki. Makanya pada hari ini momen 5.0 ini, perkembangan teknologi ini adalah adalah momentum bagi perempuan untuk bisa menaikkan grade-nya, begitu. Nah, perihal akun di TikTok, WA, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan itu. Bagi perempuan yang hobi memasak, silakan masak dengan porsi yang sama setiap harinya, seperti kalian masak seperti biasanya, kemudian diposting dan dilabelkan begitu. Nah, itu upaya sederhana, tetapi orang paham bahwa yang kalian promosikan itu adalah milik kita, skill kita, dan kemampuan kita. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau perempuan yang tidak paham memasak, begitu, tidak paham dan sebagainya? Itu bukan suatu kekurangan di era teknologi saat ini. Itu malah bukan menjadi masalah besar bagi kita perempuan. Kenapa? Karena sekarang ada teknologi. Kalau kita suka membaca, silakan dibuka di Google tutorial untuk memasak apa. Kemudian kalau kita malas membaca, silakan hidupkan YouTube. Tutorial untuk memasak apa dan sebagainya. Begitupun dengan menjahit, untuk menjahit, kalau saya pada tahun 2015 dulu itu sebanyak 3 juta untuk mengikuti pelatihan sekitar beberapa bulan itu saja. Kalau untuk hari ini, silakan kawan-kawan ketik di YouTube tutorial pola penjahitan baju, rok, dan sebagainya, itu sudah ada. Nah, artinya apa? Teknologi itu memudahkan kita menggali skill kita. Pertanyaan hari ini adalah kita mau atau tidak. Nah, kemudian untuk berbicara Kartini itu dulunya sembunyi-sembunyi menulis surat dan mengirimkan surat ke luar negeri. Sampai pada masanya ia tak pernah khusus bahasa Belanda hanya karena sering bertukar surat dengan orang Belanda.
Kemudian ia paham bahasa itu. Berarti artinya apa? Bahasa itu adalah sesuatu yang sering diulang, bukan sesuatu yang mesti dipelajari begitu dalam. Berarti ada kemungkinan besar yang kita akan bisa melakukan upaya-upaya itu seperti bahasa Inggris. Kalau dulunya Kartini menulis surat ke Belanda dengan bahasa Belanda atau bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, hari ini mungkin kita bisa nih secara online kenalan kayak sama orang luar gitu kan? Kenalan sama orang luar, iseng-iseng pakai bahasa Inggris atau iseng-iseng pakai bahasa Turki dan sebagainya, Jerman dan sebagainya. Itu upaya kita sebagai perempuan untuk meningkatkan. Cuman kan kita nggak perlu berkuar-kuar juga. Aku lagi chattingan loh sama orang luar. Aku lagi ini loh, kan itu nggak perlu. Yang perlu itu adalah bagaimana hal itu menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita. Kemudian kita mampu menjadi sesuatu yang kemudian setelah 3 poin menjadi seorang anak, istri, dan ibu tadi terpenuhi, baru kemudian itu adalah tambahan poin plus untuk kita untuk kita menjadi public figure sesungguhnya begitu. Nah, mungkin kita tidak terlalu panjang dari saya, mungkin nanti bisa poin sesi diskusi saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Novi Febrianti yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya kita masuki pada materi kedua, yakni mengenai menanamkan karakter Kartini pada instruktur perempuan dalam perspektif keislaman. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Icha Fauzia Husnaini, tempat tanggal lahir Sungai Bulan 23 September 1995, jenis kelamin perempuan, email ichafauzia1@gmail.com, nomor HP 082353016417. Alamat Sungai Bulan, Kabupaten Kuburaya. Riwayat pendidikan SD atau MI itu SDN 14 Rasaujaya tahun 2007. Kemudian SMP atau MTS itu MTS Khulafaur Rasyidin tahun 2009. Kemudian SMA atau MA Syarif Hidayatullah tahun 2013. Kemudian perguruan tinggi S1 IAIN Pontianak Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2017. S2 UIN Sunan Ampel Surabaya IKT tahun 2020. Kemudian pengalaman jabatan di internal HMI Komisariat Dakwah tahun 2014-2015 sebagai Wasekum Pemberdayaan Perempuan. Kemudian Komisariat Dakwah tahun 2015-2016 sebagai Sekretaris Umum. Kemudian HMI Cabang Pontianak tahun 2017-2018 sebagai Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat. PPL HMI Cabang Pontianak tahun 2020-2021 sebagai Ketua Umum. Pengalaman organisasi eksternal HMI. HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2015-2016 sebagai Sekretaris Umum. Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Indonesia Wilayah Kalimantan tahun 2017-2018 sebagai Sekretaris Umum. Kemudian Karang Taruna tahun 2020-2023 sebagai Sekretaris Umum. Jenjang training di HMI. LK1 penyelenggara Komisariat Dakwah pada tahun 2013. Kemudian LK2 penyelenggara HMI Cabang Pontianak pada tahun 2017. Senior course pada penyelenggara HMI Cabang Palangkaraya pada tahun 2018. Kemudian pelatihan jurnalistik penyelenggara HMI Cabang Pontianak pada tahun 2017. Kemudian latihan khusus Kohati penyelenggara HMI Cabang Tuban pada tahun 2019. Kepada pemateri Master Icha Fauzia Husnaini, disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum BPL HMI Cabang Tanjung Pinang, Kakanda Kafabihi. Yang saya hormati Ayunda Novi selaku pemateri pertama. Salam berjumpa ya Yunda, walaupun di virtual ya Yunda. Yang saya banggakan teman-teman yang ada di ruang virtual, yang datang, yang hadir pada ruang virtual ini. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan dengan penuh semangat dan bangga. Ya kan? Kita bisa menjalankan bulan suci ini dengan nikmat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam hingga saat ini. Oke, teman-teman, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Febihi yang telah mengundang saya untuk berbagi sedikit pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Dan di sini menunjukkan bahwa silaturahim itu harus selalu terjaga. Dengan kecanggihan teknologi yang sangat canggih ini, kita dituntut untuk lebih memperkuat tali silaturahim ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu, dalam materi ini kita mengenal lagi, flashback kembali bagaimana kita mengenal sosok Kartini, kita implementasikan dengan sosok perempuan dalam keinstrukturan di HMI itu sendiri. Namun dari segi perspektif Islamnya. Ketika berbicara instruktur, maka kita berbicara independen etis yang harus sudah tuntas pada hidup kita. Kenapa saya mengatakan independen etis yang sudah harus tuntas pada keinstrukturan itu? Karena kita akan menjadi seorang guru ataupun murabbi dalam hal itu sendiri. Ketika independen etisnya sudah tuntas, maka secara tidak langsung semua peribadatan kita, perilaku kita, ucapan kita itu akan memberikan dampak positif kepada orang yang telah mendapatkan atau mendengarkan atau melihat kita. Nah, ketika berbicara independen etis, maka kita berbicara pada sosok perempuannya. Perempuan, instruktur perempuan ini kan terkadang kita terkendala dengan banyak sekali batasan-batasan yang harus kita patuhi. Batasan selaku anak yang memang kita tidak diperkenan untuk keluar malam lebih lama, gitu kan. Tidak diperkenan untuk bergaul sama laki-laki dengan tidak memiliki batas sewajarnya. Nah, ini adalah batasan-batasan yang seharusnya bukan menjadi sebuah problem, tapi menjadi sebuah solusi untuk memberikan wawasan terhadap pemikiran kita dalam bergaul itu harus seperti apa. Kita ketahui bahwa di HMI itu sendiri, pergaulan itu kalau saya melihat ruang lingkup yang pernah saya lihat ketika di Pontianak, ketika di Surabaya, itu antara laki-laki dan perempuan itu terkadang dinomorsekiankan dalam pergaulannya. Ketika berbicara dengan pergaulan, maka itu berbicara independen. Nah, ini yang perlu teman-teman instruktur pahami, yang perlu kita renungi bersama agar kita ketika bergerak itu tidak lagi dipandang dari segi keilmuannya saja, tapi kita dipandang dari segi abstraknya kita seorang manusia. Dan ini adalah tantangan kita bersama ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum jauh saya akan sedikit pembahasan terkait kedudukan perempuan dalam Al-Quran.
kan? Dalam surah An-Nisa ayat 1 itu kan menjelaskan terkait penciptaan perempuan, penciptaan Nabi Adam ataupun manusia ke muka bumi ini. Banyak sekali para mufassir itu menafsirkan di situ nafsun wahidah itu bukan, walaupun di situ memberikan terjemahnya dalam kurung Adam, namun banyak sekali mufassir itu tidak sepakat bahwa nafsun wahidah itu dikategorikan Adam saja yang diciptakan. Namun banyak sekali para mufassir itu mencari benang merahnya dengan kesimpulan. Contoh misalnya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya itu kan, di situ ayat awalnya mengatakan wahai kalian manusia, itu kan menunjukkan bahwa kepada kita seluruh manusia, gitu kan, membedakan antara agama, suku, warna kulit itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana mungkin dikatakan Adam sementara Adam tidak populer dalam diakui keberadaannya pada saat itu. Ini diakui secara universal seluruh umat manusia. Bahkan di kitab tafsir Ruhul Ma'ani, kitab Al-Alusi itu, Adam itu bukan hanya satu yang kita kenal, tapi sebelum Adam yang satu kita kenal, ada 10 Adam yang sudah diciptakan sebelumnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Adam itu bukan hanya satu, tapi melainkan menggambarkan simbol bahwa yang diciptakan adalah manusia secara keseluruhan. Dan itu secara keseluruhan adalah laki-laki dan perempuan. Jadi secara tidak langsung dengan penafsiran seperti ini menunjukkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Sama di mata Allah, sama dalam kita di nafsun wahidahnya itu. Nah, itu yang dapat saya beberapa literatur mufassir yang tidak sepakat ketika Adam saja di ayat itu ditafsirkan hanya Adam saja yang dihidupkan. Padahal kita sama-sama dilahirkan, dihidupkan dalam tanah itu sendiri. Walaupun ayat mengatakan bahwa perempuan itu hidup karena tulang rusuk laki-laki, gitu kan, yang katanya ketika perempuan itu kan tulang rusuk itu kan bengkok, ketika dipaksakan maka akan bengkok, maka akan patah. Ya. Itu kan adalah pengibaratan yang harus kita lebih teliti lagi bagaimana cara kita menyikapi. Nah, itu adalah beberapa mufassir yang mengatakan itu. Nah, kemudian ini beberapa mufassir saya ya memang tidak sepakat terkait itu. Jadi saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa awalnya penciptaan manusia itu secara tidak langsung Allah itu sudah adil kepada kita, perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah. Karena kita di kehidupan kita ini akan dinilai itu adalah ketakwaan kita, amal ibadah kita nantinya itu. Siapapun orangnya, laki-laki maupun perempuannya, ketika amal ibadahnya ataupun ketakwaannya tidak sesuai yang seharusnya, maka itu adalah sebagai pertanggungjawaban kita sebagai manusia. Nah itu, jadi itu adalah sedikit rumit terkait penciptaan perempuan. Kalau kita bahas lebih panjang lagi, nanti kita bisa bahas terkait perspektif Zainab Al-Ghazali, ya kan, mufassir perempuan pada saat itu yang memang memprakarsai tentang feminisme. Ada lagi nanti siapa Aminah Wadud. Nah, itu perempuan-perempuan yang memang mufassir perempuan yang memang memperjuangkan tentang feminisme dan akhirnya akan ada biasnya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau bedah secara umum perspektif dari perempuan itu sendiri. Namun saya sedikit saja karena saya ingin membahas terkait peran instruktur perempuannya itu sebagai manusia yang diberikan tugas untuk menebarkan
amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Mencegah kemungkaran dan menebarkan sebuah kebaikan. Nah, ini kita berbicara ke RA Kartini. Ini dapat saya simpulkan dari beberapa literatur yang saya baca, beliau itu secara hablum minallah dan hablum minannasnya itu sudah tuntas dalam pribadi beliau. Mengapa saya mengatakan itu? Ketika hablum minallahnya itu beliau pernah mengirimkan surat kepada Nyai Major, itu beliau mengirim surat kepada beliau mengatakan seperti ini. Yang dikirim suratnya adalah non-muslim. Beliau mengatakan, kita adalah saudara, kita adalah sama. Itu menunjukkan bahwa hablum minallahnya dia sudah tuntas, dia meyakini apa yang diyakini oleh Nyai ini yang diyakini beliau itu sama dengan keyakinannya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak akan menjustifikasi agama beliau yang paling benar, karena itu adalah hak prerogatif seorang manusia untuk meyakini Tuhannya. Kemudian hablum minannasnya itu secara pribadi, ya kan? Pertama ada secara pribadi, secara masyarakat, lingkungan, dan keluarga. Nah, hablum minannasnya ini banyak sekali yang bisa kita contoh, kita terapkan dengan semangat beliau, ya kan? Semangat beliau contohnya waktu saat beliau memiliki kegelisahan dalam memahami syariat Islam sendiri, kan? Dia mengatakan kan pada saat itu kita itu dilarang untuk menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan atau memahami Al-Quran. Hanya para ulama saat itu saja yang diperbolehkan. Nah, itu adalah sikap kritis. RA Kartini pada saat itu mengkritisi bahwa mengapa kita tidak diperbolehkan untuk mempelajari Al-Quran atau mengetahui makna Al-Quran. Nah, itu beliau mengkritisi itu ketika beliau merenungi atau mengetahui, membaca makna dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Nah, beliau merasakan dan beliau datang kepada siapa namanya? Bentar. Beliau datang kepada Kiai Soleh Darat itu. Beliau datang bertanya kepada Kiai ini, Kiai, salahkah ketika saya ingin mempelajari Al-Quran atau mengetahui makna Al-Quran, sedangkan kita harus meyakini Al-Quran itu sendiri? Itu pertanyaan beliau ke Kiai. Kiai ini cuma hanya terdiam, tenganga. Kalau orang Pontianak itu tenganga itu temenung. Oh iya ya, kan? Kita masyarakat dilarang untuk menafsirkan, memahami dari kandungan itu. Tapi mereka harus mempercayai, harus bisa melaksanakan perintahnya. Nah, inilah menjadi tamparan keras seorang Kiai Soleh ini untuk beliau bisa menafsirkan atau memahami dari ayat-ayat Al-Quran untuk bisa disebarkan kepada masyarakat pada saat itu. Nah, ini kritisan seorang Kartini terhadap syariat Islam. Dengan keberanian beliau, seorang perumahan menanyakan ini pada Kiai Soleh Darat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa secara hablum minannasnya beliau berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh itu baik. Pada kita selaku instruktur, bagaimana ya instruktur kita ini kan pada saat ini terkadang kita miskomunikasi antar komisariat, apalagi ya BPL ya. Ketika kita berbicara BPL instruktur itu pasti banyak sekali gesekan yang tidak kita duga-duga. Itu pasti itu. Saya baru merasakan ini baru 4 bulan. 4 bulan menjadi ketua umum ini merasakan geseknya yang luar biasa dan ini hidupnya sangat berat menurut saya. Karena sudah beberapa kali berusaha untuk memahami tentang salah aja gitu. Kapan kita benar selaku instruktur itu? Benarnya dalam arti ada yang kita perjuangkan, bagaimana membentuk karakter kader, ya kan?
bisa memahami diri mereka, secara organisatoris dia bisa berkecimpung dalam lingkungan komisariatnya. Udah kita berusaha udah 3 hari ngelola ya kan, malam tidak tidur kita mengevaluasi peserta, apa kekurangan mereka. Ada peserta yang saya kurang dalam BTQ-nya, akhirnya kita membuat sebuah LIPO untuk memberikan pemahaman itu. Selesai training, ada pula alumni datang ataupun teman-teman pengurus yang tidak terima ketika tidak diluluskan, gitu kan. Nah, ini adalah suatu kebenaran yang harus sama-sama kita perjuangkan walaupun itu berat. Kita tidak seberapa, kita masih diuji dalam ruang lingkup HMI saja. Tapi belum kita di lingkup dalam ruang lingkup masyarakat nanti. Nah, ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu selaku instruktur itu. Tadi saya mengatakan independen etis. Apa independen etis terus saya tekankan tuntas, maka secara kebijakan, secara secara kebijakan kita akan selalu disegani orang. Karena mereka dengan kita berbuat saja mereka sudah segan. Apalagi ketika kita berbicara, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada instruktur perempuan yang bisa memposisikan perempuan pada daerahnya. Ketika berada lingkup di antara laki-laki, bagaimana kita bisa menjaga marwah seorang perempuan ini, antara laki-laki dan perempuan menjaga sama-sama, gitu kan. Ini harus ada kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan. Ya kan, kalau yang saya ketahui itu kan, kita itu dikenal antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada sekat di HMI. Dan ini yang harus kita bantah bersama bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian instruktur perempuan yang masih terlalu banyak alasan, enggak diizinkan lah, banyak tugas lah, banyak inilah itulah. Ayo kembalikan lagi pada wiroh perempuan, kembalikan lagi dengan semangatnya RA Kartini, yang dengan beliau seorang perempuan saja, beliau bisa memberikan warna baru, warna keindonesiaan untuk memperjuangkan itu. Kenapa kita yang sama-sama perempuan, yang sama-sama diberikan kesempurnaan oleh Allah, kenapa kita tidak bisa? Kemudian instruktur perempuan itu terkadang itu kalau udah ngelola itu ya, kalau yang saya rasakan kita selalu ditempatkan posisi-posisi ngurusin berkas. Kenapa berkas? Kita selalu ditempatkan untuk menilai orang, dan kita diminta untuk standby, sedangkan yang HMI-nya itu mereka masuk forum, membuka, habis itu mereka ngerokok di luar. Nah, ayo sama-sama kita kembalikan wira itu. Selama saya ngelola itu saya dapatkan. Laki-laki sama perempuan itu mereka tidak bisa balance. Habis ngelola ya udah gitu. Habis Pak Forum habis keluar dengan hal yang signifikan. Kita di instruktur yang saya rasakan bahwa kita itu kurangnya bagaimana cara penilaian yang baku. Secara umum BPLPB itu juga kita belum mendapatkan penilaian secara baku. Misalnya kayak motorik, kita dalam training itu pasti kognitif. Motoriknya ini selalu terlupakan padahal kita mau menjadi manusia itu kalau afektif dan motoriknya ini baik, rapi dalam menilainya, maka bagus juga kader yang kita kelola. Tapi kalau kita tanamkan hanya kognitifnya secara pengetahuan teman-teman peserta ya, itu yang akan mereka peroleh. Akhirnya mereka hanya ketika selesai training bisanya berdebat saja, tapi secara etika, secara moral mereka tidak mendapatkan itu. Ini ada tugas perempuan yang memang secara harfiahnya kita diajarkan untuk lembut, ya kan? Lembut, ramah, dan bisa dibilang lemah. Lemahnya itu bukan lemah dalam ataupun tapi lemah dalam kita memahami semua sudut pandang agar kelemahan itu bisa menjadi sebuah potensi.
Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Terlalu banyak berbicara juga kurang baik gitu kan. Kita diskusi saja. Mungkin dengan diskusi kita bisa melihat permasalahan per cabang itu kan pasti berbeda. Ini yang saya ceritakan sedikit permasalahan ataupun ruang lingkup yang saya dapatkan. Mungkin hanya itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Master Fauzia ya yang telah memaparkan materi mengenai karakter Kartini pada jiwa instruktur perempuan. Nah, kedua pemateri telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuki pada sesi diskusi yakni tanya jawab oleh audiens atau peserta. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan aktifkan suaranya atau bisa diketik di kolom komentar. Ayo bertanya. Kumaji, tanya Cung. Kumaji. Ayo siapa yang mau bertanya? Cung Randani, silahkan. Gak usah nanya. Ya, biasa itu. Izin moderator. Apa nih? Ya moderator ya. Baik, disilakan kepada Baik. Surya ya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman BPL HMI Cabang Tanjung Pinang Bintan yang mewadahi kita untuk berdiskusi pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Tum Fauzia, Tum Mica, yang berkesempatan juga untuk membagikan ilmu pada kita hari ini. Kemudian juga pada Bu Sekum, Bu Novi, juga teman-teman yang telah hadir dan bersamai kita pada sore hari ini. Nah, ada satu pertanyaan, saya pikir satu pertanyaan khusus yang memang ini menjadi masalah di internal HMI saya pikir hari ini. Cuman saya butuh menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan untuk pertanyaan saya. Yang mana kita sudah sama-sama mengetahui kondisi HMI hari ini kayak mana. Dan itu ketika saya ditanyakan oleh beberapa orang anggota biasa kemarin, kira-kira Bang, Tum, apa sih masalah penyebab dari semua masalah yang lahir gitu? Saya hanya bilang satu gitu. Semua yang kawan-kawan lihat di HMI ini, hari ini itu adalah akibat dan penyebabnya adalah satu gitu, yaitu Master of Training. Saya bilang seperti itu gitu. Kenapa Master? Karena memang kalau bahasanya itu kan Master of Training, memang kalau kita di BPL sebenarnya kan mengenalnya itu instruktur. Dan ketika dilembagakan itu menjadi BPL sebenarnya. Jadi secara tidak langsung saya menyalahkan BPL sebagai penyebab utama HMI itu seperti ini itu karena BPL gitu. Nah, kenapa saya berlandaskan seperti itu? Karena emang citra pertama yang dilihat oleh seorang kader itu adalah citra seorang instrukturnya gitu. Ketika seorang anggota biasa masuk ke HMI, itu dia melihat wajah yang memang sempurna yang dia lihat, wajah yang memang memberikan optimisme bagi dia tentang bagaimana proses dia di HMI, dan wajah yang membuat dia itu semakin memiliki jiwa progresif dan pandangan yang memang futuristik ke depannya gitu. Pandangan yang memang optimis untuk menatap masa depan. Tapi ketika pasca dia latihan kadar 1 ataupun pasca dia training formal di LK1 ya akhirnya dia nggak dikawal terus-menerus oleh si Master, oleh BPL, kemudian pada akhirnya terjadilah seperti ini. Dan pun baik orang-orang yang membuat kerusakan di HMI secara khusus, baik itu laki-laki maupun perempuan, saya pikir itu karena dia lepas dari pengawalan dari si Master of Training. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, kalau kita di Minangkabau ya, kita nggak bisa menyalahkan si kecil atau bahasanya itu si keponakan, kita nggak bisa menyalahkan si keponakan, tapi kita tetap harus menyalahkan si pamannya gitu atau mama kalau bahasa dalam Minangkabaunya gitu. Kita nggak bisa menyalahkan keponakan. Maka dari itu saya beranggapan
penyebab masalah di HMI hari ini itu adalah karena Master of Training gitu, bukan karena ketua umum cabang, ketua umum PB, ketua umum komisaris, enggak, tapi Master of Training dari si ketua umum tersebut. Nah, itu yang pertama pengantarnya. Lalu apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Jadi begini, kita mengenal dalam prinsip perkaderan itu ada 6 hal yang memang menjadi prinsip. Ada integratif, ada keseimbangan, ada persamaan, ada kasih sayang, ada ketauladanan, dan ada ketaatan. Dan kita memahami hari ini itu kondisinya para instruktur itu atau para master itu kebanyakan kan laki-laki, dan kita sulit untuk bagaimana sih kalau laki-laki menghadirkan kasih sayang kepada forum, dan makanya pada akhirnya banyak anggapan-anggapan kepada setiap kader, ini kalau master ini memainkan rasa kasih sayang ujung-ujungnya jatuh kepada ranah baperan atau ranah ranah ya jatuh kepada ranah pacaran atau yang lain-lain lah gitu. Cuman dalam satu sisi kita juga harus menyadari bahwa memang sumber daya kuantitas atau sumber daya manusia baik itu secara kuantitas dan kualitas, tapi saya fokusnya kuantitas ya, kuantitas dari instruktur yang perempuan, instruktur yang melatih dari HMI Wati atau dari Kohati itu sangat minim kita di HMI. Dan maka dari itu saya pikir memang kenapa HMI sekarang itu terlalu logis dalam berpikir, kader-kadernya terlalu memainkan logika sehingga memang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bermusyawarah gitu. Selalu selesai dengan hempas-hempas kursi, selalu selesai dengan aktivitas-aktivitas transaksi, selalu selesai dengan aktivitas-aktivitas yang memainkan rasional tanpa ada sentuhan dari perasaan sedikit pun tentang bagaimana memikirkan HMI. Dan saya pikir itu salah satu masalahnya adalah karena minimnya kuantitas HMI Wati dalam ranah keinstrukturan. Nah, maka dari itu pertanyaan saya itu sebenarnya sangat linear dengan apa yang saya sampaikan pengantar tadi. Kira-kira menurut 2 orang pemateri ataupun teman-teman yang hadir pada sore hari ini gitu, terkait dengan apa yang saya jelaskan, bagaimana kira-kira kemungkinan jika memang kita coba lakukan pembaharuan, Kohati didekatkan lagi kepada ranah perkaderan kembali, dibandingkan Kohati bermain di ranah profesional yang terkadang pun sekarang kondisinya Kohati pun secara eksistensi dia tidak memperlihatkan eksistensi sebagai organisasi perempuan di Indonesia gitu. Nah, maka dari kalau saya berpandangan Kohati lebih baik untuk beberapa waktu ke depan diprioritaskan untuk mengisi jajaran ke-BPL-an atau keinstrukturan terlebih dahulu gitu. Dibandingkan fokus terhadap ranah profesional, mereka hadir perjuangkan hak ini segala macam. Cuman secara eksistensi kita sudah lihat beberapa dekade belakangan ternyata Kohati tetap mandek gitu. Nah, menurut teman-teman, karena kita bicara jiwa melatih dari jiwa seorang instruktur itu, menurut teman-teman lah gitu, terutama 2 orang pemateri yang saya pikir ini sangat luar biasa bertemu kita pada sore hari ini. Gimana kira-kira dengan pandangan saya tadi gitu? Saya nggak minta ya dibantah pun nggak masalah karena kita diskusi gitu kan, dan saya yakin kita diskusi ini nggak ada emosi-emosi karena kita juga puasa gitu. Insya Allah aman lah gitu, dan kalau saya salah pun juga nggak masalah dikritik gitu. Cuman saya berpandangan seperti itu, alangkah jauh lebih baik memang di Kohati itu diberikan rekomendasi untuk fokuskan setiap anggota HMI Wati untuk kepada ranah perkaderan terlebih dahulu sebelum mereka diterjunkan ke ranah profesional untuk gabung organisasi perkumpulan organisasi wanita ini, wanita itu, segala macam. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Aji Surya yang telah bertanya. Yang sangat luar biasa pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh kedua pemateri dengan pertanyaan berdasarkan permasalahan tadi, bagaimana pandangan Ayunda tentang pembaharuan Kohati itu diletakkan pada perkaderan kembali, tidak sebelum dia terjun ke organisasi keperempuanan. Nah, silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan Kakanda Aji Surya. Silakan kepada Master Novi Febrianti terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan berdasarkan fenomena ya. Kalau pandangan saya,
berdasarkan fenomena yang terjadi tadi, kalau untuk disalahkan Master of Training, saya pribadi berat. Cuman kalau untuk kesadaran, kalau umpamanya di sana itu adalah saya posisinya sebagai Master of Training, mungkin saya merasa bersalah juga. Tetapi kalau untuk saya sebagai instruktur ataupun sebagai anak cabang, untuk secara langsung menyalahkan Master of Training-nya tidak. Karena kalau dari peristiwa tadi, kita sama-sama paham, kemudian ditrainingkan, kemudian dia memiliki seorang master, tetapi setelah itu kan dia dipulangkan kepada komisariatnya untuk berproses. Ketika komisariatnya berhasil men-follow up, terus mem-follow up dan juga melikok-likokkan membuat perkumpulan-perkumpulan pengajian, kajian-kajian keislaman dan juga kajian-kajian tentang seputar follow up materi ke HMI-an. Saya pikir di sanalah penanaman nilai itu akan muncul, dan karakter kader itu dapatnya itu ya di situ. Kemudian kalau ranah Master of Training itu ya di sanalah ketika umpamanya kader yang sudah di LK1-kan itu ada komisariat-komisariat yang tak berhasil menampung, itu kita kembalikan ke instruktur, mau diarahkan ke komisariat mana. Kalau di cabang kami seperti itu. Jadi kalau untuk secara langsung menyerahkan Master of Training tidak, karena kita kerja tim untuk di pengelolaan LK1. Kemudian perihal bagaimana apakah bagusnya Kohati itu kita instrukturkan. Nah, pemahaman tentang kita instrukturkan ini lebih tepatnya mungkin untuk kawan yang LK2 itu kita arahkan dulu untuk magang. Karena apa? Kalau untuk di cabang saya sendiri, karena saya berbicara di ranah cabang saja, karena terlalu tinggi nanti kalau di PBHMI kan. Kalau untuk di ranah cabang, sepulang LK2 itu kita magangkan dulu adik-adik untuk di pengelolaan LK1. Nah, di situ akan terlihat watak-watak bahwa karakter-karakter bahwa, wah, ada ini terlalu instan. Maka karakter seperti ini tidak cocok untuk di perkaderan. Ada ini bagus nih untuk perkaderan, karena karakter dia itu karakter membangun dan mengajak. Nah, yang seperti itu kami seleksi untuk tingkat kami di BPL cabang Pekanbaru. Kemudian kalau untuk Kohati itu kita serahkan kepada Kohati komisariat dan Kohati cabang. Di mana kalau misalkan kadar itu berhasil dia LK1 kemudian LKK, maka yang memfollow up di sana adalah Kohati cabang. Karena untuk menjadi seorang instruktur bagi perempuan ini, kalau dia tak tuntas tentang dirinya sendiri, kemudian ingin menjadi instruktur untuk orang lain, itu sama halnya kita memberikan nanti memberikan sesuatu piala yang tidak berisi. Maksudnya untuk apa menginstrukturkan semua orang kalau halnya ketika dia menjadi instruktur itu yang seperti cerita Kanda Aji tadi, apakah salah nanti masternya? Ya tergantung poin ini. Kita membina orang menjadi instruktur itu bagaimana? Apakah hanya seorang, ya udah adik kan udah LK2 nih, langsung instruktur, langsung SC, nanti aman aja. Nggak begitu polanya, begitu loh. Makanya kalau untuk di cabang Pekanbaru sendiri, paling kami tekankan, kalau untuk kawan-kawan yang mau LK2, itu betul-betul magang dulu di perkaderan. Minimal 6-8-10 kali perkaderan. Kenapa? Karena di situ, wah ini karakter yang di situ fungsi kita sebagai seorang instruktur, bahwa kita melihat tuh pola-pola karakter-karakter baru yang bisa menggantikan posisi kita berikutnya. Nah, kalau untuk saya sendiri sebagai perempuan, kalau kira-kira kita perempuan ingin ada instruktur perempuan di dalam kepengurusan BPL, mungkin PR saya sebagai perempuan adalah saya melihat potensi-potensi Kohati yang karakternya itu membangun, mengajak, dan mampu dia untuk saling membesarkan. Karena tidak semua watak perempuan seperti itu. Maka yang seperti itu kiranya bisa dilakukan jalur pendekatan terus diajak, kemudian diajak disupport untuk mengikuti LKK, kemudian kita support untuk melakukan LK2, kemudian kita arahkan tuh untuk magang. Nah, disitulah akan muncul instruktur untuk perempuan. Nah, pertanyaan hari ini, kita menuntut agar ada instruktur perempuan di dalam BPL,
tetapi kita sebagai instruktur tak mau itu memupuk adik-adik sampai seperti itu tuh kita tak mau. Kita hanya terima instan. Adik, kau nanti berangkat LKK, kau berangkat LK2, kau SC. Udah. Harusnya nggak seperti itu. Kalau memang kita ingin, karakter itu harus dibentuk dari dia pasca LK1. Nah, keinginan itu terlihat setelah dia LKK. Nah, kemauannya kemudian akan terlihat setelah dia betul-betul ingin LK2. Nah, seperti itu. Sampai di batas LK2. Kalau sudah di LK2 dia berproses, maka orang-orang yang berproses seperti itulah berpotensi besar, efektif dan efisien untuk diajukan kepada forum SC berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Master Novi. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Master Fauzia Husnaini kepada Master Disilakan. Oke, terima kasih. Oke, saya menjawab dari segi training formalnya HMI itu kan steering komite itu sebisa mungkin kan, bukan sebisa mungkin, memenuhi kualifikasi umum pengolahan latihan atau diutamakan anggota BPL cabang. Nah, di sini kan sudah mulai kita menanamkan kepada L1 khususnya pengurus, kita BPL sendiri ya sudah menanamkan bagaimana kita bisa mengutus instruktur mengelola mengkonsep training SK1 itu dari instruktur. Harus demo doain itu barang apa itu. Kayaknya betul mereka. Dia dengar mungkin ya materi yang dikasih. Ya kan itu lagi kan review lagi. Pengurusnya dengan panitia. Nah, dengan karakter di pedoman kita ini udah sangat baiknya kita selaku instruktur jadi lebih dewasa. Banyak tidak langsung diberikan amanah untuk mengelola training, menjadi master of training. Tadi Yunda Novi mengatakan kita dimagangkan dulu. Kalau di bahasa magangkan ini kan berarti kita menjadi asisten master of training. Tapi kita turunkan lagi grade-nya. Jadikan steering committee. Minimal dia menjadi koordinator steering committee. Di sinilah menurut saya nampak. Bisa nggak dia mengkonsep training LK1? Bisa nggak dia mencari ataupun mengetahui komisaris tersebut? LK komisaris tersebut. Karena setiap komisaris pasti punya kultur yang berbeda, dan kita instruktur dituntut untuk bisa memahami semua kultur komisariat. Nah, menurut saya SC inilah letak agar kita mengetahui seorang instruktur yang baik ke depannya itu seperti apa. Ketika dia sudah bisa menurunkan egonya, kan biasanya kan kalau udah selesai SC itu kan, dia berlagak nih, dia akan sombong bahwa oh aku akan menjadi master of training, aku bahkan menjadi Tuhannya di LK1 gitu kan. Itu pasti akan timbul. Tapi kita selaku pengurus BPL ataupun orang yang sudah lebih tua ikut senior course, maka kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman. Kamu turun dulu ke steering committee. Kamu pahami dulu bagaimana mengelola training, bagaimana mengolah konsep training. Karena kan yang kita ketahui biasanya apa itu namanya? Proposal. Nah, proposal itu kan pasti kaitannya antara steering committee sama organizing committee. Nah, di sinilah kita diajarkan konsep. Maka dia akan sifat songongnya, sifat tinggi hatinya akan semakin turun. Karena dia akan diterpa oleh berbagai karakter panitia LK1 yang dia baru mulai belajar menjadi panitia. Nah, ini menurut saya kita perbaiki dulu ini nih. Steering komitenya itu kita sudah mulai menanamkan itu. Dari saya pribadi seperti itu. Dan kalau tadi Kanda Adi mengatakan Master of Training adalah biang keroknya perkaderan, ya kan? Saya pribadi mengatakan saya sepakat. Saya mengatakan sepakat. Karena mengapa saya mengatakan sepakat? Karena banyak sekali instruktur itu mereka hanya menanamkan pengetahuan saja, tapi tidak pernah menanamkan afektif dan psikomotorik. Sehingga
kebobrokan itu timbul. Nah itu. Nah, makanya tadi saya awal itu pas misi tadi independen etisnya harus tuntas. HMI itu konstitusi kita akan kasih tahu independen etis. Independen etis inilah kalau saya mata mission yang saya tanamkan kepada mereka. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana harus kita berbicara, berretorika, memberikan pendapat yang baik. Saya tanamkan ini independen etisnya. Makanya independen etis enak kita menjadi instruktur. Tapi kalau secara independen etis kita tidak tuntas, bakal banyak penolakan secara personal. Orang akan tidak suka dengan kita. Kita berbicara terlalu tinggi, padahal isinya tak ada, ya enggak? Kita akan selalu berbicara berbicara dia merasa bisa, tapi begitu kenyataannya dalam prakteknya dia nggak sholat, misalnya kan? Dia malah ketika dengar azan bukannya sholat, tapi malah nyantai-nyantai di bawah dengan master of training yang lain. Nah, ini yang impactnya di situ gitu loh. Kita nggak pernah memberikan contoh yang baik. Nah, itu yang menurut saya fatal ketika instruktur tidak pernah memberikan contoh sholat berjamaah sama peserta LK1. Padahal di kontrak training, peserta LK1 diwajibkan sholat berjamaah. Tapi instrukturnya tidak pernah sholat berjamaah. Itulah dia. Bobroknya instruktur. Kalau sudah sholat saya tidak mau sama-sama. Kiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Master Fauzia. Jawabannya sangat luar biasa. Bagaimana kepada Kakanda Aji Surya, apakah ada tanggapan dari jawaban kedua pemateri kita? Oke, kalau tanggapan mungkin nggak ada, karena saya ada sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maksudnya apa yang saya tanyakan itu memang berkaitan dengan apa yang dijawab oleh Bu Sek Nopi maupun juga Ketum Fauzia. Jadi intinya seperti itu. Saya juga pesan semoga memang kedepannya itu lebih banyak lagi instruktur maupun master-master di HMI itu yang perempuan, supaya memang ketika mengingatkan itu ada bawa rasa di sana, sehingga HMI ini butuh rasa lagi. Logikanya sudah terlalu kalau dalam speedonya itu udah merah warnanya gitu, udah hangat sekali logikanya. Butuh penyegaran berupa kembalikan ke hijau kondisinya gitu. Jadi saya berharap memang kedepannya baik itu Bu Sek Nopi maupun juga Tum Fauzia bisa untuk memotivasi teman-teman perempuan lainnya, tidak hanya bergerak di dunia feminisme dalam konteks baca kemudian segala macam, enggak, cuman yang paling efektif itu kita berdakwah di ruangan training. Itu aja saya pikir. Mungkin itu dia, moderator. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Aji Surya. Moderator. Iya, Master, ya. silakan. Ya, izin menambahkan mungkin di sesi selanjutnya terkait masalah tadi mungkin bisa kita diskusikan, entah itu apakah kita membahas tentang kode etik strukturnya atau memang ada beberapa hal yang urgensi tentang MOT ini, apakah benar-benar kelayakan MOT lah seperti itu. Nah, seperti itu. Memang kita kalau di sini untuk menjadi seorang MOT cukup dari beberapa banyak jam terbang dia dalam mengelola, tidak dalam hal karakter pribadi. Nah itu. Jadi memang agak sedikit sulit, apalagi senior. Kadang ya masih terbawa budaya-budaya seperti itu. Ya, saya kembalikan. Jadi itu ya. Mungkin lain kali nanti habis diskusi ini kita ada diskusi lagi tentang antitesa autokritik kekaderan. Nanti jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator Ayunda Wulansari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Master Kava. Semoga dari pertanyaan tadi itu akan membuka pikiran kita dan menambah wawasan kita ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan melalui chat ya. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Yunda, izin bertanya. Saya Harun dari HMI Cabang Sangatta Komisariat Agroteknologi. Mohon maaf kalau pertanyaannya melenceng. Izin bertanya,
terkait eksistensi perempuan dari masa ke masa, mungkin sampai saat ini eksistensi perempuan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Mungkin di dalam Islam kita sudah mengetahui perempuan dan laki-laki itu adalah setara, yang membedakannya hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Namun pada realita, hal tersebut masih bertolak belakang, khususnya teman-teman perempuan yang berada di persewaan. Hilang eksistensi perempuan tersebut karena masih dikotak-kotakkan dari budaya patriarki tersebut. Nah, kepada kedua pemateri disilakan untuk menjawab pertanyaan. Disilakan dulu kepada Master Fauzia Husnaini. Saya dulu ya. Mohon izin, Yunda Novi, saya izin terlebih dahulu untuk menjawabnya. Terkait budaya patriarki, menurut saya ini adalah banyaknya lingkungan masyarakat yang masih terkungkung dengan budaya itu. Kita sebagai orang akademisi seharusnya bisa memberikan pemahaman itu, bahwa budaya itu harusnya sudah menghilang dari lingkungan itu. Jadi kalau menurut saya kita lihat dulu, kalau budaya patriarkinya keadaannya seperti apa dulu. Saya belum bisa menjelaskan, memberikan jawaban yang lebih spesifik, karena budaya patriarki yang seperti apa yang ada di lingkungan itu. Gitu. Ketika kita tahu budaya seperti apa, maka kita akan cari, bisa menemukan solusinya. Tapi karena dari pertanyaan itu hanya budaya patriarki yang secara umum, jadi saya belum bisa memberikan gambaran. Mungkin hanya itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Master Fauzia. Selanjutnya kita persilakan kepada Master Novi Febrianti untuk menjawab pertanyaan dari Kakanda Harun. Silakan, Master. Baik, terima kasih. Kurang jelas saya pertanyaannya. Pertanyaannya terkait eksistensi perempuan masa ke masa, mungkin sampai saat ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, eksistensi perempuan kurang karena lagi berada di dalam posisi budaya patriarki ya. Nah, kalau berbicara eksistensi ini, kalau pandangan saya sendiri, susah untuk perempuan tampil eksis kalau di kemudian harinya ketika dia sudah mencapai tingkat eksis, dia tak paham tentang posisinya. Maksudnya di sini adalah memang kondisi hari ini real, kita berada pada struktural, pada lingkungan yang mengedepankan keputusan-keputusan laki-laki. Nah, tetapi setelah beberapa belakangan terakhir ini, saya mencoba terjun ke dalam masyarakat dan juga mencoba pola-pola yang apa betul budaya itu memang sudah tergaris dan lengket begitu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Maksudnya ketika kita mampu terjun bersama masyarakat dan kita mampu untuk mempertanggungjawabkan apa keputusan kita di tengah masyarakat, posisi-posisi perempuan di nomor 2 kan itu menurut saya tidak sebegitunya. Tetapi memang ini untuk kadar-kadar lingkungan-lingkungan yang belum sampai ke puncak-puncak tertinggi, karena memang lingkungan di Indonesia sendiri kan memang menganut paham seperti itu, di mana perempuan itu posisi nomor 2. Nah, kita baru bebas saja untuk bisa mengenyam pendidikan itu baru di perjuangannya Kartini. Itu pun dengan Kartini mau dulu dinikahkan dengan orang kan, dipingit dulu tuh. Dipingit dulu mau dulu dia perjanjian dengan ayahnya itu Romo, perjanjian dulu dengan Romonya. Oke, saya mau, saya boleh, saya boleh dinikahkan asal dengan saya dibolehkan untuk mendirikan sekolah, kemudian eksis di dalam ranah-ranah pendidikan, di mana di situ perempuan diberikan wadah oleh Kartini. Nah, itu kan sebuah
sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, kalau hari ini kita berbicara perempuan itu tak eksis, nama Kartini hari ini lebih populer loh daripada nama-nama yang kita kenal sebagai banyak pahlawan-pahlawan nasional kan. Pahlawan perempuan itu sedikit tetapi mengena begitu. Nah, itu yang menurut saya kalau sebagai upaya bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat untuk menaikkan eksistensi kita sebagai perempuan, kita sendiri sebagai perempuan harus paham dulu dasar-dasar pemahaman tentang perempuan, bahwa pink itu bukan warna perempuan, tetapi pink itu adalah warna. Nah, hal-hal dasar seperti itu mungkin kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Master yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya saya tanyakan tanggapan dari siapa tadi ya? Kakanda Harun. Kepada Kakanda Harun, apakah ada tanggapan dari jawaban atas pertanyaannya? Oke, terima kasih atas jawabannya Yunda Master katanya. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawab ini. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya, disilakan mengaktifkan suaranya atau bisa diketikkan langsung. Ada Ketum Kohati cabang di sini, Ayunda Anggita Fitri, mungkin Ayunda Anggi, ada kesah ke, apa ke, nah. Baik, kepada Ayunda Anggisa Fitri, disilakan. Ketum Kohati cabang. Ya, terima kasih kepada Ketum BPL HMI Cabang Tanjung Pinang Bintan. Terkait dengan diskusi, mohon maaf ya tidak mengaktifkan videonya karena lagi sibuk nih soalnya mau buka puasa kan. Terkait dengan diskusi pada sore hari ini menarik ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu nih kepada Kak Novi. Beliau merupakan teman satu forum LKK saya. Masya Allah Kak. Udah lama Kak ketemunya di forum diskusi. Terkait dengan melatih instruktur di HMI. Memang sih benar HMI sendiri memang kekurangan sekali master terkhususnya perempuan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih sama master perempuan khususnya Kak Novi dan Kak Fauzia terkait dengan keterlibatan perempuan gitu. Nah, di mana kebanyakan nih di cabang yang saya lihat, bukan hanya cabang Tanjung Pinang tapi juga cabang yang lain, ketika saya berkunjung atau langsung diskusi dengan teman-teman, perempuan-perempuan di HMI sendiri memang dia menjunjung tinggi terkait dengan kesetaraan gender gitu. Perempuan dan laki-laki harus sama, setiap perempuan juga bisa memberikan pendapat, namun pada tataran implementasi laki-laki bahkan HMI-wan di HMI juga melunturkan semangat itu gitu. Ketika perempuan ingin naik juga, dia juga secara tidak langsung dia juga menjatuhkan, wah perempuan ini kayak iya aja ketika memimpin, wah perempuan juga kayak iya aja gitu. Nah, bagaimana gitu Kak ketika memang ada pandangan HMI sendiri yang seperti itu. Lalu juga dengan
itu kan stigma bukan hanya di masyarakat namun juga di HMI, stigma yang sudah terbangun gitu. Nah, terkait dengan ini permasalahan LKK juga, Kak. Kebanyakan bahkan stigma juga dari HMI, untuk apa Kohati ada gitu, bahkan toh tidak ada juga fungsinya gitu. Nah, itu juga sering disebutkan seperti itu. Bahkan pernah saya dengar dari instruktur sendiri, instruktur HMI sendiri, kami bisa saja mengtiadakan materi kekohatian pada training LK1, toh tergantung kebutuhan kan. Nah itu juga pernyataan yang sangat membingungkan ketika saya mendengar itu. Nah, bahkan perempuan atau potensi-potensi perempuan di kader yang di perkaderan itu sendiri juga kadang tidak dibutuhkan, bahkan yang dipakai juga senior-seniornya juga gitu, bukan kader-kader HMI Wati yang masih aktif gitu. Nah, bagaimana gitu Kak pandangan Kakak terkait itu? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Ayunda Anggisa Fitri yang telah bertanya. Baik, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yakni tentang keterlibatan perempuan. Bagaimana pandangan kedua master mengenai stigma bagaimana pandangan kedua master ketika perempuan menjunjung tinggi kesetaraan gender, tetapi pada implementasinya HMI One selalu menjatuhkan perempuan ketika ingin naik. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana pandangan kedua master mengenai untuk apa adanya Kohati? Baik, disilakan kepada kedua master untuk menjawab. Jawaban pertama disilakan kepada Master Novi Febrianti. Oke, baik, terima kasih. Salam Anggi, reuni kita nih di grup. Iya, Ketumko Anggi ini teman saya di LKK Jambi pada tahun 2019 ya, Tom. Terkait tentang apa namanya tadi, Kohati yang ingin aktif ya, tetapi malah HMI One yang malah menjatuhkan. Apalagi setelah kita membahas tentang kesetaraan gender. Nah, kalau saya mungkin sedikit saja masukan, mungkin pemahamannya begini. Perempuan itu kalau saya ibaratkan seperti lidi, tahu kan? Lidi apa namanya tuh? Lidi kelapa, kalau enggak lidi sawit. Perempuan itu seperti itu. Kalau dia satu, dia akan mudah dipatahkan. Tetapi kalau dia ramai, maka dia akan kuat. Makanya sebelum mengajukan opsi bahwa ada sesuatu hal yang kita bawa dari perempuan, ya tanamkan dulu mindset dan pemikiran dan pemahaman yang sama kepada perempuan-perempuan lainnya. Karena ketika kita ingin mengajukan suatu hal yang menurut kita sesuai indikator penilaian, sesuai indikator pemilihan pun kita layak di sana, tetapi ketika kita minta masukan ke laki-laki nggak akan ketemu. Belum poin-poin itu diajukan, bersamalah untuk maju ke sana. Jadi saling menguatkan sesama perempuan, karena laki-laki itu akan terdiam mulutnya ketika kita beramai itu. Kalau sendiri-sendiri mereka masih punya dalil seolah-olah perempuan itu posisi kedua, seolah-olah perempuan itu memimpin dengan perasaan, seolah-olah perempuan itu lemah dan sebagainya. Ya udah, ketika kita sudah memiliki nih kawan-kawan yang pola pikir dan pemahamannya sama tentang suatu hal dan indikator tentang penilaian bahwa syarat untuk menjadi seorang ketua itu bukan berdasarkan dia perempuan atau laki-laki, tetapi indikatornya adalah manusia, kan terserah dia mau perempuan dan laki-laki. Dan juga sesuai tuntutan itu disesuaikan dengan indikator yang ada. Indikator maksudnya syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada lagi nanti bahasa laki-laki yang seperti itu. Kalau dia ingin menjatuhkan perempuan, tinggal nih kita bawa kalau memang ada
syarat-syarat untuk pengajuan itu. Di syarat-syarat, silakan lempar aja syarat-syarat itu ke HMI One. Saya naik, saya mengajukan diri berdasarkan syarat-syarat, dan kalau kamu mampu, saya mampu, berarti kita saing di sana, bukan berarti kamu menjatuhkan saya di sebelum hari H, begitu kira-kira. Nah, kemudian kenapa ada fungsi Kohati? Nah, perlu kawan-kawan diketahui, Kohati itu ada karena apa? Dua faktor kan, eksternal dan internal. Kalau Kohati tidak ada hari ini, bisa jadi HMI tak bertahan juga sampai hari ini. Nah, itu mesti sama-sama sama-sama dipahami. Maka di situ juga keluar kan ex officio bahwa perempuan memiliki hak untuk strukturnya dan juga merangkap ke dalam struktur HMI. Nah, jadi harus sama-sama saling menghargai di sana. Tak ada lagi bahasa-bahasa tidak perlu ada lembaga Kohati di dalam HMI. Nah, catatan pentingnya adalah kalau lembaga Kohati kalian tidak terima hari ini, tidak diperlukan hari ini, yakin dan percaya pada tahun terjadi ya perperangan dengan PKI, HMI sudah lumpuh hal itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayunda Novi. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Master Fauziah Husna ini. Silakan kepada Master. Oke, terima kasih. Oke, saya langsung menanggapi saja. Saya terkait Kohati ya. Saya adalah orang pertama yang saya rasa waktu saat itu pertama menolak adanya Kohati. Ngapain ada Kohati? Untuk apa Kohati? Bukan dituntut. Ada keinginan untuk ikut SC. Akhirnya karena sudah ikut SC, saya dituntut untuk ikut LKK. Ketika saya ikut training LKK, disitulah saya diberikan hidayah oleh Allah untuk memberikan pemahaman bahwa Kohati itu perlu. Karena ada suatu pembahasan yang memang harus HMI Wati itu paham. Ketika HMI Wati itu sendiri tidak paham, bagaimana dia akan memberikan pemahaman kepada orang laki-laki? Nah, kayak fitrahnya kita seorang perempuan itu kan kita diberikan fitrah untuk peran domestik dan publik ya kan. Yang domestik ini kan kita selalu dikungkung untuk hal itu. Tapi ketika kita tidak diberikan pemahaman tentang Kohati ini dengan materi-materi LKK ini, peran domestiknya itu sendiri tidak akan terbentuk ketika Kohati tidak kita buat lingkup kajian kecil. Kan di Kohati itu kan ada bidang Pak, saya ada apa aja ya, saya nggak pernah jadi pengurus Kohati sih. Nah, yang jelas di situ ada bidang-bidang yang memang dia mengembangkan potensi perempuan itu sendiri. Potensi perempuan dari misalnya kajian keislaman tentang bagaimana memahami siklus haid, bagaimana memahami mood seorang perempuan ketika haid. Nah, penciptaan perempuan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pernah dibahas di training LK1. Training LK2 juga nggak pernah dibahas terkait ini. Poin pentingnya adalah sesuatu yang mendasar di perempuan tidak pernah dibahas di training formal HMI, baik LK1, LK2, LK3. Ya kan? Makanya ada LKK untuk kita memahami ada peran perempuan sebagaimana dari sebagainya itu di LKK itu. Nah, saya rasa Kohati ini jangan sampai ada kata untuk dibubarkan. Karena kalau ada bahasa dibubarkan, itu salah satu menunjukkan kemundurannya berpikir kader-kader HMI dalam membaca atau melihat permasalahan yang ada pada saat ini. Dan kita kan dikasih opsi 30% dalam pemerintahan kan. Bagaimana 30% ini bisa kita capai kalau kita tidak punya wadahnya sendiri untuk mengenali karakter perempuan itu sendiri. Nah, itu hati. Kemudian yang satunya tadi terkait apa tadi ya? Lupa saya. Ini saya udah buka duluan, ini lupa ini udah buka duluan soalnya saya. Kalian belum buka ya, kasihan.
Yang satunya tadi tentang apa, Master? HMI-1 yang menjatuhkan semangat Kohati. Oh ya, HMI-1 yang menjatuhkan semangat perempuan. Nah ini ada problem yang terjadi pada seorang laki-laki yang tidak memahami perempuan itu sendiri. Ya, karena kan kita saja diciptakan itu sudah sama rata itu. Berarti kita dituntut untuk saling memahami, saling melengkapi. Nah, kalau kita sudah ditindas, tidak boleh untuk maju, berarti kan mereka tidak memahami apa yang ada mendasar pada diri. Nah, ini yang menjadi problem terhadap HMI-1 dan HMI-1 untuk tidak saling memahami. Coba kita lihat dulu. Ketika kita tidak boleh naik itu dari segi apa? Dari segi potensi kita misalnya kita lebih. Dari segi kewibawaan kita lebih. Dari segi kita kuat nih. Dan dibandingkan calon-calon laki-laki kita kuat lebih utama kita. Kenapa kita tidak berjuangkan bersama gitu? Kita sudah menslot seseorang untuk menjadi pemimpin. Nah, ini adalah problemnya ketika ada seperti itu, maka HMI-1 itu belum tuntas pada pemahaman personality mereka dalam fitrahnya seorang perempuan dan laki-laki. Ini hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Master Fauzia. Dikit aja. Baik, silakan, Master. Nah, untuk tambahan dari saya, mungkin untuk pesan untuk Anggi, minta tolong ditanamkan ke adik-adik LK yang baru LK1, karena di sana dasarnya kan, bahwa ketika kita mengajak perempuan untuk gabung ber-HMI ataupun ada niat seorang perempuan ingin bergabung dalam suatu organisasi dan kebetulan organisasi itu HMI, tanamkan di sana bahwa perempuan ketika bergabung dalam organisasi bukan jadi pembantunya HMI-1. Bukan dicetak untuk menjadi pembantunya HMI-1. Jadi kalau hal-hal sederhana seperti kalau perempuan, kalau Kohati itu nyuci piring, silakan HMI-1 yang ngepel lantai. Kalau Kohati yang ngepel lantai, silakan HMI-1 yang cuci piring dan memasak. Kenapa? Karena organisasi adalah suatu kumpulan wadah untuk untuk mencapai tujuan bersama. Iya kan? Untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuan bersama kita itu adalah makan, maka silakan laki-laki belanja, kita memasak. Atau kita belanja, laki-laki memasak. Tujuannya kan sama. Tujuannya untuk memasak. Itu fungsi dari organisasi. Mengumpulkan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bilang sama adik-adik HMI-Wati bahwa kalian masuk organisasi bukan dicetak untuk menjadi pembantunya HMI-1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Master Novi Febrianti. Luar biasa ya jawabannya. Bagaimana kepada Ketum Kohati HMI Cabang Tanjung Pinang Bintan tanggapannya? Masya Allah ya Kak, terima kasih jawaban dari Kak Novi dan Kak Fauzia. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk saya dan mungkin untuk teman-teman ya, Ulan khususnya yang baru selesai LKK. Terkait dengan pernyataan yang terakhir dari Kak Novi, nah itu sering kali Anggi sampaikan kepada teman-teman, bahkan Anggi sering dicap sama teman-teman HMI-1 yang selalu menakodai kawan-kawan perempuan untuk tidak ke dapur. Maksudku bukan untuk tidak ke dapur ya Kak, tapi ya yuk sama-sama gitu. Nah, jangan hanya HMI-1, nah, selalu dicap yang ini parah gitu. Tapi selalu Anggi lakukan untuk teman-teman Kohati karena itu untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan untuk satu orang atau kelompok lainnya gitu. Nah, terima kasih ya Kak. Master Kafa, itu mungkin salah satu rekomendasi dari kami para Kohati ketika acara training HMI gitu kan. Salah. Saya sama ketum cabang itu kami berdua yang nyikatin WC sekre itu. Masya Allah. Nah, kami nyikat WC, dapur tak ada orang yang masak. Gimana?
Mati anak ayam nanti. Udah. Oke. Baik, terima kasih untuk pemateri, terima kasih juga yang telah bertanya. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan ilmunya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah berkesempatan hadir dan menyimak dengan antusias. Akhirnya saya Wulandari selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketum BPL HMI Cabang Pendidikan. Terima kasih kepada Ayunda Wulandari. Master Denny. Ini dari BPL HMI. Kemana ya Mas Kanda Kafabihi ini ya? Tidak ada suaranya. Mungkin kita akhiri saja yuk. Mau sholat. Belum buka kah di sana Wulan? Kami belum. 20 menit lagi. Ganti. Lagi subhanallah masih menahan lapar. Saya sudah alhamdulillah sudah hilang dahaga. Sekitar 6 menit lagi, Yun. Oh, 6 20 menit lagi. Yunda Novi, berapa lama lagi Yun? 20. 20 menit lebih lama lagi, subhanallah. Semangat ya Yun ya. Ya. Karena terima kasih juga kepada Novi Febrianti, Ketum BPL HMI Cabang Pekanbaru yang menuju 2 periode. Udah 2 periode. Oh, udah 2 periode. Oke. Master Tungga mau berminat 2 periode. Ayo. Master Denny. Ya udahlah. Ya. Semoga kita ditemukan lagi di diskusi selanjutnya. Ya, mungkin karena daerah Pekanbaru sama Riau mau masuk, sebentar lagi mau masuk buka puasa, ya silakan meninggalkan. Lamaan saya udah buka. Ya. Kapan Pontianak daerah Kalimantan ada LK3? Sudah aja belum mau LK3 lagi. Oh. Sorong. Master Denny. Kapan ada LK3? Master para tahun ini lengkap ya. Karena memang sudah waktunya saya sholat. Ya. Kami masih menunggu. Maaf atas kesalahan kata-kata dan perbuatan saya. Karena sejatinya kesalahan itu dari saya pribadi dan kebenaran hanya Allah yang memilikinya. Saya akhiri, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Master Denny, kapan LK3? Ada LK3 di Medan. Oh, di Sumut masih lama, Bang. Aku nunggu Tanjung Pinang tapi menjumpa Bu Master. Nanti aku ke sana. Ke Medan. Tunggu. Aduh. Segan kita sama Ayunda Novi Febrianti yang sudah LK3. Siap. Semangat. Yang belum demisioner, Master.
Master Denny kemarin ikut pelantikan PB ya? Oh, enggak, mana ada? Iya, kemarin ada tuh namanya Denny. Ini yang lain mungkin. Oh. Iyalah, Ter. Master Novi? Mana ada, Wak? Oh, bukan pasti kok. Jadi fungsionaris? Enggak. Oh, Enggak. Ya mungkin nanti nama di sana kita di sini terus kan. kayak gitu sih. Iyalah. Yang udah 2 periode Muslim. Katanya Muslim kandak apa ini? Yang udah 2 periode segera Muslim. Kita nunggu Pekanbaru Muslim dulu. Baru kami mau buat SC, baru Muslim. Sip. Pekanbaru udah SC kemarin ya? Udah. SC belum. Tak jadi. Buatlah, Ter. Kami mau ngirim kader nih. Iya, siap. Lain saja. Kalau kondisi tidak COVID lagi kan? Buat SC online, Ter. Ayo. Ya udah, Ter. Kami ambil undur diri. Yuk, semuanya. Yuk, assalamualaikum.